hari terakhir penerapan diskon tarif tol 20%, volume kendaraan di gerbang tol Cikatama mengalami kenaikan signifikan. 4 hari jelang Lebaran, puluhan ribu kendaraan meninggalkan Jakarta melalui gerbang tol Cikampek Utama. PT Jasa Marga mencatat sudah lebih dari 60 ribu kendaraan yang melalui gerbang tol Cikampek menuju Trans Jawa. Hari ini akan dilakukan rekayasa lalu lintas ganjil genap dari kilometer 47 gerbang tol Kali Kangkung, sementara kontraflow dari kilometer 47 sampai kilometer 70 Cikampek, one way dari kilometer 72 hingga gerbang tol Kali Kangkung. Satu lajur tambahan juga disiapkan dengan harapan lajur baru ini dapat mengurai kepadatan arus mudik. Dan sudah bergabung bersama dengan kami ada Dirlantas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Agus Suryo Nugroho yang akan membahas persiapan jelang puncak mudik Lebaran. Selamat sore Pak Agus, apa kabar Pak? Halo Pak Agus, bisa mendengar suara saya Pak? Halo, Assalamualaikum. Ya, baik, Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Agus untuk waktunya. Ini saya lihat Anda langsung berada di lokasi di tol begitu ya. Pantauan Anda bagaimana Pak sampai dengan sore hari ini pergerakan arus mudik yang mungkin masuk atau keluar dari Jawa Tengah mengingat hari ini diprediksi menjadi puncak? Hilang. Halo Pak Agus, bisa mendengar Pak? Halo? Ya Pak, bisa mendengar? Oke, baik Pak Agus, pantauan dari Polda Jawa Tengah bagaimana Pak? Anda langsung ada di lokasi terkait dengan arus mudik yang diprediksi hari ini adalah menjadi puncaknya. Baik, terima kasih. Saat ini kami masih di pos Kali Kangkung, di depan gate Kali Kangkung. Dan saat ini, tadi baru saja ada kunjungan Bapak Kapolri, Pak Menko PMK. Jadi data kendaraan baik yang di non-tol dan tol sudah kami ketahui, khususnya di tol. Hari ini ada one way nasional hari pertama yang dimulai pada pukul 14.00 dan saat ini ujung daripada pemudik yang menuju ke Jawa Tengah sudah memasuki wilayah Jawa Tengah. Ini kami masih menunggu. Namun demikian untuk kondisi arus lalu lintas masih cukup terkendali. Hanya beberapa di exit tol di kota, di perkotaan cukup padat. Namun demikian sudah kita carikan solusi mengurai karena memang banyak aktivitas masyarakat di dalam perkotaan. Untuk yang di tol sepanjang kilometer 236 sampai Kali Kangkung sampai saat ini masih terkendali. Oke, baik Pak Agus, apakah nanti malam diprediksi akan terjadi peningkatan Pak? Kalau melihat dari traffic accounting ya, jadi hari ke hari ada peningkatan. Diprediksi pada malam hari ini karena cukup panjang, cukup banyak, dan nanti Polda Jawa Tengah juga rencana juga akan mengevaluasi. Jadi bangkitan arus yang dari Jakarta, Jawa Barat sesudahnya sampai di Kali Kangkung, apakah nanti akan kita berlakukan one way lokal termasuk juga kontraflow. Kalau untuk exit tol di Kerapia tentunya nanti akan kita lakukan kontraflow ya, karena memang kiriman arus yang dari wilayah barat cukup banyak. Ini harus kita antisipasi. Baik, jadi ini situasional ya pemberlakuan sistem satu arah dan ini masih menunggu bagaimana nanti dinamika di malam hari nanti. Pak Agus, terakhir titik-titik macet sudah diantisipasi sedemikian rupa ya Pak, karena di Jawa Tengah juga tujuan favorit dan mungkin di gerbang tol Kali Kangkung ini juga mungkin nanti terjadi kemacetan. Travel spot itu berada di rest area masih seperti tahun yang lalu. Ini menjadi catatan, namun demikian upaya Polda Jawa Tengah dan jajaran sudah melakukan komunikasi dan tentunya nanti pada saat ada pengunjung yang cukup banyak nanti akan kita berlakukan buka tutup khususnya yang berada di
rest area, termasuk juga yang di exit tol, sepanjang exit tol dari Pejagan sampai Semarang, Solo, ini kita antisipasi ketika nanti ada kiriman atau one way pertama masuk ke wilayah Jawa Tengah. Oke, baik, kita lihat nanti bagaimana perkembangannya. Semoga aman semuanya. Selamat bertugas Pak Dirlantas Polda Jawa Tengah dan juga tim. Terima kasih untuk waktunya Pak. Selamat sore. Baik, terima kasih. Ya, demikian tadi wawancara saya dengan Dirlantas Polda Jawa Tengah terkait dengan pantauan di gerbang tol Kali Kangkung dan sejauh mana kemudian kepadatan saat ini di jalur utara. Sudah ada rekan kami di sana, ada Ayah Nufus di gerbang tol Cikatama yang akan menyampaikan laporannya. Ayah, seperti apa pantauan Anda di tempat Anda melaporkan di gerbang tol Cikatama? Tampaknya masih cukup sepi. Ya, selamat sore Reinhardt dan pemirsa. Situasi dan juga kondisi arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama, tepatnya di kilometer 70 hingga saat ini masih terpantau ramai lancar. Sempat memang terjadi kemacetan pada pagi tadi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat dikarenakan adanya kecelakaan yang terjadi di kilometer 75. Namun memang untuk kemacetan ini tidak berlangsung lama, hanya sekitar 30 menit saja dengan radius sekitar 300 meter. Dan ini diurai dengan cepat dengan kesigapan para petugas untuk mengevakuasi kendaraan yang mengalami kecelakaan. Untuk volume kendaraan ini mengalami peningkatan, begitu yang mana tercatat dari Jasa Marga sekitar 494.000 lebih kendaraan yang meninggalkan Jabodetabek melalui 4 gerbang tol utama, yakni Cikupa, Ciawi, Kalihurip Utama, dan juga Cikampek Utama, yang mana ini mengalami peningkatan sebesar 22% dibandingkan dengan arus lalu lintas normal. Untuk volume kendaraan yang melewati gerbang tol Cikampek Utama dari Jabodetabek ini meningkat sebesar 95%, yakni mencapai 165.000 lebih kendaraan jika dibandingkan dengan arus lalu lintas normal. Dan dari pantauan kami ini dari arah barat ke timur, yakni dari Jakarta mengarah ke Palimanan, ini terpantau ramai lancar, sedangkan dari arah sebaliknya dari timur ke barat, begitu dari arah Bandung ke arah Jakarta, begitu ini terpantau landai, bahkan cenderung lebih kosong. Hal ini dikarenakan sudah diterapkannya skema lalu lintas, yakni one way dari gerbang tol Cikampek Utama, yakni kilometer 72 mengarah ke kilometer 414 Kali Kangkung yang diterapkan pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat tadi. Dan hal ini juga sama dengan skema lalu lintas ganjil genap. Sementara untuk skema lalu lintas kontraflow yang sedianya ini diterapkan dari kilometer 47 Karawang Barat hingga kilometer 72 Cikampek, ini masih bersifat situasional. Dari operasi ketupat pihak kepolisian tadi menginformasikan bahwa ini belum diterapkan hingga saat ini melihat kondisi dari arus lalu lintas yang masih kondusif. Dan untuk dari arah Bandung menuju ke Jakarta, nantinya bagi masyarakat yang berpergian begitu dapat menggunakan tol Purbalunyi, dan di mana nanti pihak kepolisian dan juga pihak terkait ini akan membuka 2 hingga 3 jalur pada hari libur Lebaran 2023 nanti. Sementara pada tahun ini juga dari pihak Jasa Marga telah menambah 1 lajur lagi, tepatnya di kilometer 51 hingga 66 mengarah ke Cikampek, kemudian dari kilometer 51 hingga 60 ke arah Jakarta ini telah ditambah demi menghindari terjadinya kemacetan yang berpotensi akan terjadi di kilometer 48. Reinhardt. Terima kasih Ayah Nufus untuk laporan Anda langsung dari gerbang tol Cikampek Utama. Selamat kembali bertugas, Ayah. Dan kita ke informasi ini, 4 hari jelang Hari Raya Idul Fitri, Bandara Soekarno-Hatta semakin dipadati oleh pemudik. Terjadi lonjakan penumpang hingga 60% dibandingkan hari biasa. Selasa pagi antrian panjang terjadi di counter check-in penerbangan domestik Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Mayoritas pemudik akan menuju ke kota-kota di luar Jawa yang sulit diakses melalui jalur darat dan laut. Para pemudik ini memilih tanggal keberangkatan ke kampung halaman sesuai libur cuti bersama yang didapatkan dari tempat bekerja masing-masing. Mas mau pulang kemana? Mudik atau gimana? Oke, memang sudah aktivitas libur atau gimana? Sudah cuti. Sudah. Sampai kapan? Aku lanjut 28. 28 baru kembali lagi. Ya. Dengan siapa?
Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat jumlah penumpang pada hari ini atau 4 hari jelang Lebaran meningkat hingga 60% dibandingkan hari biasa. Secara keseluruhan, pemudik yang menggunakan pesawat pada tahun ini diprediksi mengalami peningkatan sekitar 22% dibandingkan tahun lalu. Dapat disampaikan pertumbuhan trafiknya semenjak 2 hari lalu cukup baik gitu. Dalam arti proyeksi peningkatan penumpang bisa terjadi sesuai dengan proyeksi. Nanti sesuai proyeksi kami puncak kemungkinan di tanggal 18 dan 19. Penumpangnya diperkirakan bisa di atas 140.000 sampai dengan 170.000 penumpang. Tiket pesawat di masa mudik Lebaran mengalami kenaikan hingga 2 kali lipat jika dibandingkan hari biasa. Namun harga tiket masih berada dalam batas tarif atas yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan. Dari Tangerang, Banten, Hasnugraha, iNews melaporkan. Dan tidak hanya di bandara, peningkatan, kita ke informasi berikutnya usai jeda. Kami akan segera kembali dengan informasi hari terakhir penerapan diskon tarif tol 20%, volume kendaraan di gerbang tol Cikatama meningkat. Tetap bersama kami.